Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat kan? Alhamdulillah, kalian dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Anak-anak yang hebat. Pada pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran pertama ini kita fokus pada muatan pelajaran 1, IPA, dengan KD 3.1. Membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. KD 4.1. Menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. 2. IPS dengan KD 3.1. Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. KD 4.1. Menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Dan 3. Pelajaran bahasa Indonesia. Dengan KD 3.1. Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. KD 4.1. Menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Anak-anak yang hebat. Tahukah kamu harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena kini sudah langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo, kita cari tahu. Baiklah, anak-anak yang hebat. Hewan akan habis atau akan langka disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, yaitu, 1. Karena perburuan liar yang dilakukan oleh manusia. Perhatikan gambar berikut. Bisakah kalian menghitung berapa jumlah gajah yang harus mati, karena gading-gadingnya diambil oleh manusia untuk diperjualbelikan, dalam bentuk barang kerajinan tangan, maupun benda dekorasi penghias rumah. Yang kedua, adalah pembuangan sampah yang dilakukan oleh manusia. Coba perhatikan di sekitar kita, banyak sekali sampah-sampah plastik yang bertebaran di sungai, maupun di laut. Akibatnya banyak hewan-hewan yang mengira itu makanan, dan setiap hari dia memakan sampah-sampah plastik tersebut. Bisa kita bayangkan, apa yang akan terjadi pada hewan tersebut? Ya, tentu saja lama-lama hewan tersebut akan mati. Karena plastik tidak bisa dicerna oleh tubuh mereka. Yang ketiga, penebangan hutan secara liar atau pembakaran hutan. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia, menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Karena pada saat ini banyak hutan yang sudah beralih fungsi menjadi perumahan, sehingga hewan-hewan kehilangan tempat tinggalnya. Yang keempat, adanya bencana alam. Bencana alam, seperti gunung meletus, banjir, dan kebakaran hutan dapat menyebabkan kepunahan, terutama pada spesies endemik yang hanya hidup di suatu tempat saja. Yang kelima, perubahan iklim. Perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global menjadi tantangan lain bagi pelestarian hewan. Perubahan iklim membuat suhu, curah hujan, dan cuaca menjadi tidak menentu. Ini menjadi ancaman kelangkaan bahkan kepunahan bagi spesies yang tidak dapat beradaptasi. Yang keenam, adanya wabah penyakit. Adanya wabah penyakit juga dapat menyebabkan langkanya suatu spesies, terutama bila spesies tersebut tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit itu. Dan, yang ketujuh, adanya spesies invasif. Spesies invasif, yaitu spesies baru yang dibawa ke suatu habitat. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya populasi spesies asli.
Misalnya, banyak spesies burung di pulau-pulau kecil yang punah akibat masuknya kucing dan tikus di pulau tersebut akibat aktivitas manusia. Anak-anak yang hebat. Tadi sudah dijelaskan salah satu faktor yang menyebabkan hewan akan habis atau akan langka, yaitu penebangan hutan secara liar atau pembakaran hutan untuk dijadikan perkotaan atau perumahan. Coba kalian bayangkan, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Ya, benar. Jika hutan dijadikan perkotaan, maka yang akan terjadi yaitu 1. Area resapan air akan berkurang. 2. Meningkatnya ancaman banjir dan longsor. Dan, yang ketiga, akan terjadinya kerusakan ekosistem dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. Nah, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Ya, pintar. Hewan-hewan yang ada di hutan terancam punah karena hilangnya habitat mereka. Lalu, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Jika hutan telah musnah, maka mereka tidak memiliki tempat hidup sehingga mereka akan punah. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, mereka akan turun ke perkampungan-perkampungan warga dan mengganggu aktivitas warga. Selanjutnya, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Sudah tentu kehidupan manusia juga akan terganggu. Karena hutan selain berperan dalam daur air, juga sangat berperan di dalam menyediakan oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Hutan juga menyerap karbon dioksida. Tanpa ada hutan, maka produksi oksigen berkurang, sementara kadar karbon dioksida di udara meningkat. Hal inilah yang menyebabkan kehidupan manusia akan terganggu. Anak-anak yang hebat, apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Untuk lebih jelasnya silahkan kalian baca dengan teliti teks yang berjudul Ayo, Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia, yang terdapat pada buku siswa kalian halaman 112. Ayo, lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan, yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya taman nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya.
Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Anak-anak yang hebat. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Hewan-hewan langka dan terancam punah perlu dilestarikan, karena penting untuk keseimbangan ekosistem. Lalu, apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Manfaat hewan tersebut adalah: yang pertama, hewan merupakan sumber makanan bagi manusia. Punahnya hewan juga akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Dan yang kedua, manfaat kelestarian hewan bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia, yaitu untuk menjaga keseimbangan ekosistem di bumi. Anak-anak yang hebat. Dari teks yang berjudul Ayo, Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Kira-kira apa ya kesimpulan dari isi bacaan tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Ya, dari bacaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa Indonesia memiliki beragam jenis hewan dan tumbuhan. Pemerintah membuat taman nasional untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Namun, bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan. Anak-anak yang hebat. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Anak-anak yang hebat. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali pada tahun 2003. Untuk menambah pengetahuan dan pemahamanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, perhatikanlah informasi berikut ini. Sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. 1. Indonesia. Kepala Negara Presiden Joko Widodo. Ibu kota, Jakarta. Bahasa nasional, Indonesia. Mata uang, rupiah. Luas wilayah, 1.904.569 km persegi. Hari kemerdekaan, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Lagu nasional, Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Brunei Darussalam. Kepala Negara, Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah. Ibu kota, Bandar Sri Begawan.
Bahasa, Melayu dan Inggris. Mata uang, Brunei Dolar. Luas wilayah, 5.765 km persegi. Hari kemerdekaan, tanggal 1 Januari tahun 1984. Lagu nasional, Allah Peliharakan Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984, setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. 3. Kamboja. Kepala Negara, Raja Norodom Sihamoni. Kepala Pemerintahan, Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kota, Phnom Penh. Bahasa nasional, Khmer. Mata uang, Riel. Luas wilayah, 181.035 km persegi. Hari kemerdekaan, tanggal 9 November tahun 1953. Lagu nasional, Nokorich atau Royal Kingdom. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. 4. Laos. Kepala Negara, Presiden Bounang Forechit. Kepala Pemerintahan, Perdana Menteri Thongloun Sisoulith. Ibu kota, Vientiane. Bahasa nasional, Lao. Mata uang, Kip. Luas wilayah, 237.955 km persegi. Hari kemerdekaan, tanggal 19 Juli tahun 1949. Lagu nasional, Pengsat Lao atau Hymn of the Lao People. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353 penduduk Laos dipimpin oleh Phang-Ngoun yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai Kerajaan Sejuta Gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an, sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Perancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1893, Perancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. 5. Malaysia. Kepala Negara, Sultan Muhammad V. Kepala Pemerintahan, Dato' Sri Moh Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kota, Kuala Lumpur. Bahasa, Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uang, Ringgit. Luas wilayah, 330.803 km persegi. Hari kemerdekaan, tanggal 31 Agustus tahun 1957. Lagu nasional, Negaraku. Tahun 1400-an wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu, tahun 1786 Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka, namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. 6. Myanmar. Kepala Negara Presiden Tin Kiau. Ibu kota, Nay Pyi Taw. Bahasa nasional, Myanmar.
Mata uang, Kyat. Luas wilayah, 676.578 km persegi. Hari kemerdekaan, tanggal 4 Januari tahun 1948. Lagu nasional, Kaba Makeyei, atau Till the End of the World, Myanmar. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama UNU. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne Win menjatuhkan UNU. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. 7. Filipina, Kepala Negara Presiden Rodrigo Roa Duterte. Ibu kota, Manila. Bahasa, Filipino atau Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uang peso. Luas wilayah, 343.448 km persegi. Hari kemerdekaan, tanggal 12 Juni tahun 1898. Lagu nasional, Lupang Hinirang, atau Chosen Land. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri, namun kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia II dan serangan dari tentara Jepang, hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai tahun 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli tahun 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. 8. Singapura, Kepala Negara Presiden Halimah Yacob. Kepala Pemerintahan, Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kota, Singapura. Bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang, dolar Singapura. Luas wilayah, 716 km persegi. Hari kemerdekaan, tanggal 9 Agustus tahun 1965. Lagu nasional, Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit. Namun, Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode turut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. 9. Thailand, Kepala Negara, Maha Vajiralongkorn. Kepala Pemerintahan, Perdana Menteri Jeneral Prayut Chan-o-cha. Ibu kota, Bangkok. Bahasa Thai. Mata uang, Baht. Luas wilayah, 513.120 km persegi. Hari kemerdekaan, tidak ada. Karena Thailand adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Lagu nasional, Plengchet Thai atau National Anthem of Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang. 10. Vietnam, Kepala Negara Presiden Tran Dai Quang. Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc. Ibu kota, Hanoi. Bahasa nasional, Vietnam. Mata uang, Dong.
Luas wilayah 331.210 km persegi. Hari kemerdekaan, tanggal 2 September tahun 1945. Lagu nasional, Tien Quan Ca atau The Song of the Marching Troops. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Baiklah, anak-anak yang hebat. Hari ini, kalian telah banyak belajar tentang bagaimana pentingnya kelestarian hewan, sehingga untuk kedepannya diharapkan, kalian bisa ikut menjaga agar mereka tidak punah. Karena bagaimanapun juga, hewan-hewan itu tetap penting, dan sangat berguna untuk menjaga keseimbangan alam kita. Dan juga kalian, sudah belajar tentang menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang dibaca. Selain itu, kalian juga sudah belajar tentang kondisi politik negara-negara di ASEAN. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat menambah pengetahuan kita dan pemahaman kita semua. Baiklah, anak-anak hebat semuanya. Akhir kata, Bapak berpesan tetap semangat, walaupun belajar di rumah dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.